Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teresia Rewianti SE. Kali ini kita akan membahas materi tentang kemunculan dan kepunahan makhluk hidup. Oke, langsung saja. Poin yang pertama, kemunculan kelompok organisme tertentu. Evolusi sudah berlangsung sejak lama, asal mula adanya kehidupan. Satu-satunya data yang dapat diperoleh mengenai hal ini adalah adanya fosil. Dari data yang dihimpun oleh ahli paleontologi, diketahui bahwa fosil yang tertua ditemukan sekitar 490 juta tahun. Pada waktu itu, habitat yang mungkin ada adalah air. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa muka bumi masih dihuni oleh prokariot dan organisme bersel satu, terutama ganggang biru yang kemudian diikuti oleh lumut kerak dan lumut yang menghuni sekitar pantai. Poin yang berikutnya, munculnya kehidupan di bumi. Pemahaman tentang urutan munculnya kehidupan di bumi lebih didasarkan pada sisa-sisa makhluk hidup yang memfosil. Fosil terbentuk dengan berbagai cara dan berbagai proses, meskipun dipahami bahwa semua makhluk hidup yang sudah mati tidak selalu menjadi fosil. Fosil mungkin merupakan sisa-sisa bagian tubuh yang keras, atau setelah organisme mati, kemudian terkubur pasir atau lumpur, ataupun endapan lain, kemudian mengeras. Menurut ahli geologi, sejarah bumi dapat dibedakan dalam banyak unit waktu. Unit waktu terbesar disebut era, sedangkan era terbagi dalam periode-periode menjadi unit yang lebih kecil disebut zaman. Pengetahuan akan kehidupan di bumi dikumpulkan dari bukti fosil, terutama mulai dari era Paleozoik, Mesozoik, dan Cenozoik. Era Paleozoik atau masa kehidupan kuno kira-kira 570 juta tahun sampai 340 juta tahun lalu. Era Mesozoik atau era kehidupan pertama dikenal sebagai masa reptilia, mulai dari 230 juta tahun sampai 165 juta tahun yang lalu. Sedangkan era Cenozoik adalah era kehidupan kera atau masa mamalia dimulai kira-kira 63 juta tahun yang lalu. Berikutnya, teori tentang kemunculan dan kepunahan reptilia besar. Sejarah kemunculan reptilia di daratan ditandai dengan yang pertama, terbentuknya sel telur berdinding ganda. Yang kedua, kulit tubuh yang ditutupi perisai, misalnya kura-kura dan dinosaurus atau sisik guna melindungi diri terhadap kekeringan. Yang ketiga, terbentuknya sistem ekskresi yang terpisah kalau dibandingkan dengan hewan vertebrata lainnya yang telah ada sebelumnya, misalnya ikan dan amfibia. Yang berikutnya, terbentuknya anggota gerak. Dan yang terakhir, terbentuknya alat indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan yang lebih baik. Berikutnya, kepunahan, termasuk reptilia besar atau dinosaurus. Kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau kelompok takson. Waktu kepunahan spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut, walaupun kemampuan untuk berkembang biak tidak ada lagi sebelumnya. Tetapi, dikarenakan wilayah sebaran sebuah spesies atau takson yang bisa sangat luas, sehingga sangat sulit untuk menentukan waktu kepunahan. Kesulitan ini dapat berujung kepada suatu fenomena yang dinamakan takson Lazarus, di mana sebuah spesies dianggap telah punah tetapi muncul kembali. Punahan merupakan kejadian hilangnya keseluruhan spesies. Punahan bukanlah peristiwa yang tidak umum, karena spesies secara reguler muncul melalui spesies dan menghilang melalui kepunahan. Dalam sejarah muka bumi telah tercatat adanya 5 kali peristiwa kepunahan perbesaran. Hal ini terjadi pada masa Kambrian, Ordovisian, Devonian, Permian, dan Cretaceae.
Di antara kelima peristiwa kematian massal, maka peristiwa kematian massal pada periode Permian merupakan kejadian yang paling buruk dalam sejarah bumi. Pada waktu itu, sekitar 75% organisme punah. Namun, pada masa Kretasiae sebelum peristiwa massal, jumlah organisme yang hidup sudah melebihi keadaan sebelum peristiwa kematian Permian. Setelah kematian Kretasiae, maka kini jumlah organisme pun meningkat sehingga diperkirakan jumlah organisme sudah 2 kali lipat dari keadaan sebelum peristiwa kematian Permian. Berikutnya, teori-teori dari beberapa ahli mengenai kepunahan. Yang pertama, teori pergerakan benua dan terbentuknya Pangea. Akibat bergeraknya benua, maka jumlah panjang pantai menjadi sangat pendek dibandingkan dengan keadaan apabila bumi terdiri dari banyak benua. Hal ini menyebabkan sejumlah besar organisme laut yang hidup di air dangkal akan punah. Selain itu, konsekuensi yang juga timbul adalah adanya satu daratan menyebabkan timbulnya perubahan cuaca yang drastis. Teori yang berikutnya, teori vulkanisme. Mengingat contoh vulkanisme akan menimbulkan perubahan yang besar atau pada suatu daerah, letusan suatu gunung berapi dapat berlangsung dan berbulan-bulan, dan akibatnya paling tidak mempengaruhi sebagian muka bumi. Di Indonesia, kita mengenal beberapa kepunahan yang sangat besar dan garis tengahnya lebih dari 20 km. Misalnya Danau Toba, Danau Tonando, dan daerah Dieng. Teori yang berikutnya adalah teori meteorit atau supernova. Meteorit berukuran sangat besar yang menabrak bumi akan menyebabkan perubahan iklim global. Selain menimbulkan gempa bumi, akan memberikan akibat yang serupa dengan letusan Gunung Merapi, yang berarti perubahan cuaca ledakan supernova bintang di luar angkasa akan menyebarkan debu bintang yang mungkin menimbulkan kegelapan. Debu bintang dapat pula mempengaruhi magnetik bumi. Apabila kutub magnetik di bumi berubah, maka akan terjadi gempa bumi. Perubahan menurut penelitian kutub magnetik bumi memang sudah tidak tepat dari yang diperhitungkan dahulu. Selain itu, meteorit atau supernova dapat membawa suatu unsur seperti logam berat, misalnya iridium yang beracun bagi kehidupan di muka bumi. Berikutnya kita perhatikan tabel kadar iridium. Dari tabel di atas dilihat bahwa kematian massal sering terjadi dalam sejarah kehidupan muka bumi. Tetapi hanya kematian massal pada periode Kretasiae, Paleosen, Devonian, dan Carboniferous II dan Permian Triasik I. Jumlah iridium jauh di atas normal. Jadi, kematian massal akibat meteorit hanya mungkin terjadi pada 2 peristiwa saja. Adanya benturan meteorit dapat dibuktikan dengan adanya retakan pada sejumlah besar yang ada. Retakan kristal yang dimaksud adalah satu kristal yang mempunyai banyak sekali retakan, meskipun tidak hancur. Salah satu bukti kuat untuk menunjukkan adanya benturan meteorit adalah adanya kawah yang besar. Berikutnya, pengaruh yang ditimbulkan akibat kepunahan massal. Kita perhatikan pada tabel. Pada periode Eson Oligosen, kemungkinan penyebab kepunahan massal adalah pendinginan bumi atau bumi glasiasi, pergantian arus laut. Pada periode akhir Kretasiae, benturan meteorit. Pada periode akhir Triasik, kenaikan curah hujan. Pada periode akhir Permian, meteorit, pendingin bumi, dan Pangea. Pada periode akhir Devonian, kemungkinan penyebab kepunahan massalnya meteorit dan pendinginan bumi. Dan pada periode akhir Ordovisian, kemungkinan penyebab kepunahan massal adalah vulkanisme
berkurangnya lapisan es di Gondwana. Teori yang berikut adalah teori glasiasi. Turunnya hujan salju selama 1 minggu di kota Roma menjadi berita utama di tahun 1987. Hal ini disebabkan karena kota Roma tidak setiap tahun kedatangan salju. Biasanya hujan salju yang turun di sana hanya berlangsung beberapa menit sampai 1 jam, dan kejadian semacam itu hanya 10 tahun sekali. Adanya zaman es yang menyebabkan cuaca bumi menurun secara drastis dan menimbulkan kematian massal bagi organisme yang tidak teradaptasi. Menurunnya suhu bumi sebanyak 1 derajat saja sudah dapat memperluas lingkaran kutub menjadi beberapa puluh ribu kilometer kubik. Dan hal yang menyebabkan kematian organisme di sekitar daerah tersebut yang berikutnya adanya air bah. Air merupakan penyebab kepunahan yang paling umum dijumpai. Hujan yang turun selama 4 atau 5 hari sudah menimbulkan banjir, tanah longsor, kerusakan tempat penghunian, ladang, dan hewan ternak. Akibat hujan beberapa hari saja sudah dapat menaikkan air sampai beberapa meter, dan di daerah muara dapat sampai belasan meter. Dan apabila hal ini berlangsung beberapa minggu saja, maka seluruh organisme di daerah akan mati. Sesudah banjir, biasanya penyakit mewabah sehingga apa yang tertinggal ikut mati apabila tidak ditangani. Yang berikutnya, teori epidemi atau pandemi. Kematian massal satu organisme, misalnya setelah glasiasi atau banjir, sering memusnahkan organisme yang terdapat di daerah tersebut. Juga akan menimbulkan penyakit lainnya. Ada proses pembusukan besar-besaran dan penyakit berkembang dengan pesat karena sanitasi yang buruk. Akibat banyak organisme yang lain yang mati karena jumlah mikroba, pembusukan meningkat dan menimbulkan infeksi pada organisme yang hidup di sekitarnya. Berikutnya, teori naiknya suhu muka bumi. Adanya jumlah yang besar akan menyebabkan temperatur muka bumi naik. Hal ini disebabkan oleh karena CO2 akan membentuk lapisan yang menghambat masuknya sinar matahari. Akibatnya, setiap pemanasan pada siang hari akan tetap tertahan pada malam hari, dan dengan demikian udara akan semakin bertambah panas pula. Teori yang selanjutnya adalah teori radiasi ultraviolet dan lubang ozon. Lubang ozon menimbulkan mutasi pada organisme karena kemampuannya menembus sel dan memotong-motong DNA. Rusaknya DNA umumnya menyebabkan organisme yang terkena sinar ultraviolet mengalami mutasi yang kemungkinan besar merugikan organisme sehingga dapat menyebabkan kepunahan. Dengan adanya lubang ozon, maka suhu muka bumi akan naik, dan contoh pada masa kini adalah banyaknya organisme yang punah akibat naiknya temperatur muka bumi. Teori yang berikut adalah teori berkembangnya mamalia kecil setelah perubahan temperatur global. Mamalia kecil diperkirakan mulai berkembang di muka bumi tidak lama setelah kemunculan reptilia. Sebelumnya, mamalia tertekan perkembangannya karena bersaing dengan dinosaurus. Namun, pada waktu terjadi perubahan muka bumi, keberadaan mamalia tidak banyak terpengaruh. Sebaliknya, sebagian besar dinosaurus punah. Dan teori yang berikutnya, teori campur tangan manusia. Hal ini terutama berlaku untuk buaya, penyu, dan kura-kura besar. Penyebabnya adalah karena oversetting dan overexploiting untuk kesenangan sekelompok orang dan rasa security sekelompok yang lain. Dari keseimbangan penyebab utama yang disebutkan di atas, maka hanya 3 penyebab utama atau epidemi, mamalia, dan manusia yang tidak mempengaruhi perubahan temperatur muka bumi secara umum kecuali zaman modern.
Mengapa naik turunnya temperatur muka bumi berpengaruh pada kepunahan reptilia, terutama dinosaurus? Karena yang pertama, kebanyakan reptilia tidak mengerami telurnya, tetapi menguburnya di dalam tanah. Yang kedua, kebanyakan reptilia mempunyai determinasi seks yang bergantung kepada temperatur. Hal ini berarti bahwa suhu lingkungan akan menentukan jenis kelamin organisme yang akan menetas dari telur. Yang ketiga, mengapa keberadaan mamalia menjadi ancaman bagi reptilia? Kalau temperatur bumi turun, maka reptilia memerlukan waktu yang lebih lama untuk aktif, sedangkan mamalia tidak demikian. Yang ketiga, kalau temperatur muka bumi naik, maka reptilia harus bersembunyi kalau mereka tidak dapat hiperaktif dan memerlukan energi tinggi, sehingga ketersediaan mangsa menjadi masalah pokok. Yang kelima, pada masa kepunahan, maka sebagian besar organisme punah, dan ini berarti punahnya sebagian besar mangsa. Yang keenam, telur reptilia merupakan mangsa dari reptilia lain dan mamalia kecil, sedangkan mamalia tidak mempunyai telur yang bebas yang dapat dimangsa organisme lain. Yang ketujuh, mamalia menjaga anaknya, sedangkan kebanyakan reptil tidak. Dan yang kedelapan, konsekuensi dari determinasi seks yang bergantung pada temperatur. Reptilia mempunyai determinasi seks yang bergantung pada temperatur. Apabila kita kaji dari strategi reproduksi reptilia, diketahui bahwa proses pematangan telur ditentukan oleh penyinaran matahari. Oke, untuk pembahasan materi kita sampai di sini. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.